Di sebuah kampung terpencil yang diapit oleh hutan lebat dan hening, terdapat sebuah legenda tentang arwah gentayangan yang dikabarkan berkelana di malam hari. Kampung tersebut dijuluki Kampung Hantu oleh penduduk sekitar karena serangkaian pengalaman mengerikan yang mereka alami. Pengalaman horor pertama adalah dari Pak Tani, seorang petani tua yang hidup sendirian di rumahnya yang terletak di sudut kampung. Suatu malam ketika bulan tersembunyi di balik awan gelap, dia sedang mengamati ladangnya yang luas ketika tiba-tiba dia merasa ada seseorang mengintip dari balik pohon. Suara langkah kaki samar terdengar di antara dedaunan. Tidak ada orang lain selain dia di sana, tetapi dia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya merinding, dan dia segera melarikan diri ke dalam rumahnya. Sejak itu, Pak Tani hanya bekerja di ladangnya di pagi hari. Kesaksian selanjutnya dari ibu rumah tangga bernama Ibu Siti, yang tinggal bersama suami dan 2 anaknya di pinggiran kampung. Suatu malam, ketika suaminya pergi bekerja di luar kota, Ibu Siti terbangun oleh suara tangisan anaknya yang berasal dari sudut kamar. Ketika dia mencoba mendekati mereka, sebuah bayangan hitam muncul di depannya. Kehadiran itu membekukan darahnya, dan dia merasa kesurupan ketakutan. Sejak saat itu, dia tidak pernah tinggal sendirian di rumah ketika suaminya pergi. Ada lagi pengalaman berbeda dari Pak Wira, seorang pria muda yang suka berpetualang ke dalam hutan di malam hari. Dia merasa dirinya kuat dan tak kenal takut. Suatu malam, dia mendengar cerita tentang arwah gentayangan dari penduduk setempat, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai dongeng belaka. Dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri apakah kampung tersebut benar-benar berhantu. Ketika dia berjalan sendirian di tengah hutan, angin malam menjadi semakin dingin dan hutan menjadi semakin gelap. Tiba-tiba, dia merasa seperti ada yang mengikuti dan menyentuh bahunya. Dia berbalik cepat, tetapi tidak ada yang terlihat. Dia merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, dan tanpa ragu, dia berlari pulang. Sejak malam itu, dia tidak pernah lagi berkata sinis tentang kampung hantu. Selanjutnya dari warga bernama Mbah Jaya, seorang kakek bijaksana yang menjadi penjaga makam kuno di kampung tersebut. Suatu malam, ketika dia sedang membakar dupa sebagai penghormatan kepada leluhur, dia melihat siluet putih yang samar-samar di kegelapan. Dia tidak merasa takut karena dia yakin itu adalah roh nenek moyang yang datang untuk memberikan berkah. Namun, dia merasa sedikit aneh karena siluet itu tidak meninggalkan aroma wangi dupa yang khas. Sejak itu, dia mengamati peristiwa aneh di makam-makam kuno dan menjadi semakin yakin bahwa arwah gentayangan memang ada di kampung tersebut. Tidak kalah seramnya pengalaman horor yang dialami oleh salah satu warga yang bernama Mbak Dini, seorang gadis muda yang sering bermain musik di tengah malam. Dia adalah seorang pemain biola yang sangat berbakat dan suka berlatih di luar rumahnya di bawah pohon besar yang rindang. Suatu malam, ketika dia tengah larut dalam melodi indahnya, dia merasa seolah-olah ada tangan dingin yang menyentuh punggungnya. Dia berpaling dan kaget melihat bayangan putih yang mengambang di belakangnya. Wajahnya terlihat memudar, dan matanya berwarna merah menyala.
Bagdini segera menghentikan permainannya dan berlari masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian itu, dia berhenti bermain musik di malam hari dan mulai mendengar suara aneh ketika ia berada di kamarnya sendirian. Kemudian ada Pak Slamet, seorang penjual barang antik yang sering berburu harta karun di hutan sekitar kampung. Suatu malam, dia menemukan sebuah peti tua yang diyakini berisi harta karun yang berharga. Tanpa ragu, dia membawa peti itu pulang. Namun, sejak dia membawa pulang peti itu, kejadian aneh mulai terjadi. Barang-barang di toko antiknya berpindah tempat dengan sendirinya. Dan dia sering mendengar suara ketukan di pintu depan di tengah malam. Suasana menjadi semakin tegang ketika Pak Slamet menyadari bahwa peti tua itu menghilang begitu saja tanpa jejak. Dia mengalami mimpi buruk dan menganggap itu sebagai kutukan dari arwah yang terganggu oleh ambilannya. Pengalaman horor selanjutnya dialami Bu Lina, seorang guru yang tinggal di rumah kecil di ujung kampung. Suatu malam, ketika dia tengah mempersiapkan pelajaran untuk keesokan harinya, dia mendengar suara-suara kaki kecil yang berlari di atap rumahnya. Saat dia mendekati jendela, dia melihat bayangan anak kecil dengan rambut panjang yang mencapai lantai. Meskipun wajahnya samar, dia bisa merasakan aura kebingungan dan kesedihan dari sosok itu. Bu Lina merasa iba dan berusaha berbicara dengannya, tetapi bayangan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Sejak malam itu, dia sering mendengar suara tangisan anak kecil di sekitar rumahnya dan merasa ada kehadiran gaib yang selalu mengikutinya. Dan yang terakhir adalah Pak Surya, seorang pria yang bekerja di pabrik gula kampung. Suatu malam, ketika dia sedang pulang dari kerja larut malam, dia melewati jalan kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Tiba-tiba, lampu motornya mati dan dia merasa seperti ada yang menarik motornya ke hutan. Dia mencoba menyalakan kembali motornya, tetapi usahanya sia-sia. Tanpa alasan yang jelas, dia merasa kehadiran yang menakutkan di sekitarnya dan mendengar suara-suara aneh yang bergema di sekitarnya. Akhirnya, motornya berhasil menyala dan dia bergegas pulang. Dia yakin bahwa malam itu dia hampir menjadi korban arwah gentayangan yang sering mengganggu orang-orang di kampung tersebut. Pengalaman horor yang dialami penduduk kampung hantu semakin meluas dan mengakar di setiap lapisan masyarakat. Hal ini membuat kampung tersebut semakin dipenuhi dengan kisah-kisah menyeramkan. Dan penduduknya harus belajar hidup dengan ketakutan dan rasa hormat terhadap keberadaan arwah gentayangan yang masih berkeliaran di antara mereka.